Shalom Alaikum. Pada hari ini kita akan membahas seputar mengenal gereja ortodoks yang serupa dengan masjid. Sebelum kita membahas inti dari judul tersebut, saya mempersilahkan saudara-saudari untuk klik subscribe, like, dan bagikannya, agar channel ini terus berkembang. Walau memiliki menara dan kubah layaknya masjid, namun yang ini adalah gereja, tepatnya gereja untuk umat Kristen Ortodoks. Gereja Ortodoks umumnya memiliki menara yang puncaknya berupa kubah model umbi bawang layaknya masjid di Asia dan Afrika. Pesannya pun sama, bahwa menara berkubah itu adalah obor, ajaran agama, yang menerangi dunia dari kegelapan. Kubah umbi bawang, Union Dome, merupakan ciri khas arsitektur tradisional rumah ibadah Islam dan Kristen Ortodoks. Masjid Shah, Iran, dan Taj Mahal, India, adalah contohnya. Bedanya kubah gereja Kristen Ortodoks berwarna-warni seperti di Santo Petersburg yang ikonik. Kesamaan lain rumah ibadah umat Kristen Ortodoks dengan Islam adalah atapnya berupa kubah, atap ruang utama yang berupa separuh bulatan, melondom. Kubah demikian mudah ditemui di masjid-masjid bergaya arsitektur Ottoman ala Turki. Namun ada model kubah yang bervariasi untuk rumah ibadah Kristen Ortodoks, yaitu kubah layar, sel dome, pendetive dome. Kubah model ini khas gaya arsitektur Bizantine. Di bagian atas tolobatenya terdapat bagian setengah lingkaran yang menyangga kubah. Gereja ini arsitekturnya khas dan colorful. Keunikan membuat gereja ini menjadi salah satu ikon Rusia. Pada 1990 dinobatkan sebagai situs warisan budaya oleh UNESCO. Pembangunannya pada 1555 hingga 1561 atas perintah Tsar pertama Rusia, Ivan Vasilyevich. Gereja Katedral St. Basil ini memiliki 9 kapel yang masing-masing memiliki nama berbeda. Pada awal pembangunan, dinding gereja berwarna putih dengan kubah berwarna emas. Namun pada abad ke-17, fasad dan kubah dicat dengan warna-warni seperti sekarang ini. Warna-warna tersebut diambil dari deskripsi Alkitab, dalam kitab Wahyu tentang kerajaan surga. Katedral Kristus Sang Juru Selamat, Moskow. Gereja ini baru dibangun 2 dekade yang lalu setelah sebelumnya dirobohkan oleh Joseph Stalin pada 1930-an dan diganti dengan kolam renang. Setelah pembubaran Presiden Uni Soviet, Boris Yeltsin mengambil keputusan untuk memulihkan gereja meskipun situasi keuangan publik kala itu sangat menyedihkan. Gereja Kabar Sukacita dibangun pada akhir abad ke-15 dan ditujukan sebagai kapel pribadi saat. Gereja ini berbeda dengan 2 gereja utama Kremlin lainnya, yang didesain arsitek Italia. Fasadnya berupa batu gamping putih dan 9 kubah emas. Kristen Ortodoks. Kata ortodoks berasal dari bahasa Yunani, ortos, benar, dan doxa, kepercayaan atau opini. Jika digabungkan berarti komitmen suatu standar yang benar, yang berlaku secara umum. Gereja Ortodoks Timur dengan nama resmi Gereja Katolik Ortodoks disebut Gereja Ortodoks adalah gereja Kristen terbesar kedua di dunia. Gereja ini bukan bagian dari Gereja Katolik Ritus Timur. Gereja Ortodoks Timur termasuk salah satu lembaga keagamaan tertua di dunia. Selain itu, Gereja Ortodoks juga mengharuskan para perempuan untuk menutup kepala mereka dengan kerudung saat berada di gereja. Praktik semacam ini khususnya terjadi di Gereja Ortodoks Rusia. Semoga informasi ini dapat berguna bagi Anda. Seperti biasa, terima kasih. Shalom Alaikum.